Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pekerjaan pembangunan tugu atau patung pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi saya nyatakan secara resmi dimulai. Masalah aset kita belum 100% tuntas. Oleh itu maka mohon kesediaan kita semua kepada kepala-kepala OPD yang sudah diplot namanya. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Ali Mazzi melakukan peletakan batu pertama pembangunan patung pahlawan nasional Oputayiko di kawasan Kota Mara, Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Moniansa meminta aparaturnya mengamankan sejumlah aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Jumat 23 September 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kepton pagi ini kami update kasus COVID-19 di tanah air. Kasus COVID-19 atau Corona di Indonesia masih terbilang tinggi. Indonesia dengan kasus positif COVID-19 di hari kemarin 23.503 kasus aktif yang tercatat. Oleh karena itu disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sangatlah diperlukan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 tercatat kasus baru per Kamis kemarin pendengar 2.162 kasus dan Kamis 22 September 2022 dengan penambahan ini total kasus COVID-19 di tanah air sudah mencapai angka 6.417.490 kasus. Lalu jumlah meninggal akibat virus ini juga bertambah 18 menjadi 157.966 orang. Sementara jumlah orang sembuh dari kasus COVID-19 bertambah 4.051 orang sehingga diakumulasikan menjadi sebanyak 6.236.021 orang. Kasus COVID-19 terbanyak saat ini masih dari DKI Jakarta dengan total 888 kasus, disusul Jawa Barat dengan 379 kasus, kemudian Jawa Timur dengan 257 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Gubernur Ali Mazzi melakukan peletakan batu pertama pembangunan patung pahlawan nasional Oputayiko di kawasan Kota Mara, Bau-Bau. Patung ini dibangun setinggi 23 meter di atas permukaan laut. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Pekerjaan pembangunan tugu atau patung pahlawan nasional Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi saya nyatakan secara resmi dimulai. Pembangunan patung pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi resmi dimulai, ditandai dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi di Kota Mara, Kota Bau-Bau Kamis pagi. Gubernur menyebutkan esensi pendirian patung ini bertumpu pada pertimbangan fundamental bahwa keberadaan patung tersebut diharapkan dapat memantik spirit generasi bangsa untuk senantiasa menginternalisasi semangat perjuangan Oputayiko dalam diri masing-masing agar berupaya menjadi pahlawan, khususnya bagi masyarakat Kota Bau-Bau dan daerah Sulawesi Tenggara. Selain itu, berdirinya patung Oputayiko akan menjadi simbol bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara tidak pernah melupakan sejarah.
Sekedar mengingatkan kembali bahwa Lakarambau atau Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah satu-satunya Sultan Buton yang konsisten, begitu gigih dan tidak kenal menyerah, melakukan perlawanan terhadap hegemoni, agresi, dan nafsu imperialisme Kompeni Belanda selama 24 tahun, mulai dari 1752 sampai dengan 1776 hingga akhir hayatnya. Beliau bergerilya dalam masa yang tidak singkat, meninggalkan kesenangan duniawi, menusuri lembah dan pembukitan, serta melintasi hutan sebelum akhirnya diyakini wafat di puncak Gunung Siontapina pada tahun 1776. Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Pariamsul, mengatakan Tugu atau patung Oputaiko yang berlokasi di kota Mara Bau-Bau ini dibangun di atas permukaan laut dengan luas area Tugu 8.897 meter persegi atau 0,89 hektar dengan konsep arsitektur klasik. Patung Oputaiko akan dibangun setinggi 23 meter dan diperkirakan akan rampung dalam 2 tahun ke depan. Patung Oputaiko ini direncanakan akan dibangun selama 2 tahap. Di tahap pertama ini kita telah menggelontorkan anggaran dari APBD sebanyak 17 miliar. Di tahap kedua akan digelontorkan lagi hitungan kita ke sekitar 30 miliar lebih lagi. Karena kebutuhan anggarannya sesuai desain yang ada itu sekitar 60 miliar. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan patung Sultan dengan julukan Lakarambau ini juga melibatkan tokoh-tokoh spiritual dari Masjid Agung Kesultanan Buton yang juga mendoakan agar segala proses pengerjaannya berjalan dengan lancar. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse meminta aparaturnya mengamankan sejumlah aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain. Informasi selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Bahwa masalah aset kita belum 100% tuntas. Olehnya itu maka mohon kesediaan kita semua kepada kepala-kepala OPD yang sudah diplot namanya. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengakui persoalan pemanfaatan aset daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah Kabupaten Buton belum sepenuhnya tuntas. Dirinya melihat masih banyak aset daerah berupa rumah-rumah dinas di sejumlah ruas jalan protokol masih digunakan oleh orang lain dan disewakan kepada orang lain. Karena itu, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini meminta aparaturnya yang ditugaskan memanfaatkan rumah dinas tersebut segera bertindak, termasuk mengamankan halaman rumah itu agar tidak dipakai mendirikan kios. Bahwa masalah aset kita belum 100% tuntas. Olehnya itu maka mohon kesediaan kita semua kepada kepala-kepala OPD yang sudah diplot namanya untuk segera melihat-lihat tempat yang sudah ditunjuk, sekaligus mengamankan halamannya. Karena saya lihat hari ini seluruh halaman rumah-rumah dinas yang ada di Jalan Hasanuddin dan beberapa ruas jalan lainnya di kota itu sudah digunakan oleh orang lain, disewakan kepada orang lain, sehingga sisi jalan kita sangat tidak memperlihatkan sisi jalan perkotaan. Ahmad Munianse mengatakan Pemkot Bau-Bau tidak anti dengan pedagang kaki lima, namun kios-kios yang dibangun di sepanjang pinggir jalan protokol harus tertata dengan baik dan sedapat mungkin tidak didirikan di atas aset daerah. Kita tidak anti pada pedagang kaki lima, tetapi harus ditata dengan baik dan sedapat mungkin tidak didirikan di atas aset daerah. Karena kekumuhan sudah diperlihatkan di beberapa ruas jalan di Kota Bau-Bau. Sehingga sekali lagi mohon untuk masing-masing kita yang sudah ditugaskan dan namanya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Program penanganan tuberkulosis di Bau-Bau mendapat apresiasi dan penghargaan terbaik dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara. Selain rumah sakit, seluruh puskesmas di Bau-Bau juga melayani pengobatan tuberkulosis. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waodendur Liani melaporkan. Penyakit tuberkulosis atau TBC sampai saat ini masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di banyak negara termasuk Indonesia. Pemerintah Kota Bau-Bau pun menaruh perhatian serius terhadap 10 penyakit menular, salah satunya tuberkulosis. Selain RSUD Palagi Mata, seluruh puskesmas di Bau-Bau pun diklaim Dinas Kesehatan setempat melayani pengobatan penyakit akibat infeksi bakteri tersebut. Bahkan program penanganan tuberkulosis di Bau-Bau mendapat apresiasi dan penghargaan
penghargaan terbaik dari Dinas Kesehatan Sultra, mulai dari cara penanganan, pendeteksian, penelitian epidemiologi, hingga pemantauan pasien maupun pemberian profilaksis tuberkulosis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Lukman menyebutkan, angka kesakitan TBC tengah menjadi program serius dinasnya, salah satunya melalui program profilaksis di mana tenaga kesehatan di puskesmas akan mendeteksi penularan TBC pada kelompok-kelompok kontak atau rentan. Alhamdulillah untuk tuberkulosis ini Sulawesi Tenggara program kita termasuk kota yang mendapat penghargaan baik dari Dinas Kesehatan Provinsi karena keberhasilan kita menjalankan program-program tuberkulosis baik itu pendeteksian, penyelidikan epidemiologinya, pemantauan pasiennya maupun dalam profilaksis. 17 puskesmas di Kota Bau-Bau sudah bisa melayani pengobatan tuberkulosis. Iya, sudah semua. Itu kan kompetensi dasar bagi dokternya dan logistiknya ada. Mantan Kepala RSUD Bau-Bau itu berharap lewat berbagai program kasus pendeteksian penyakit TB berlangsung cepat sehingga dapat dikendalikan dengan pengobatan lebih dini agar tidak menyebar ke anggota keluarga maupun orang terdekat lainnya. Ketua ID Bau-Bau itu mengakui saat ini seluruh puskesmas naungannya memiliki alat tuberkulin skin test untuk mendeteksi ada atau tidaknya kuman penyebab penyakit tuberkulosis pada tubuh. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau siap mendukung pelaksanaan Reksosek oleh Badan Pusat Statistik dalam mewujudkan satu program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kembali Hairul Mulku melaporkan. Jangan pandemi COVID-19 yang masih menunjukkan bahwa pertemuan sosial harus adaptif terhadap kebencanaan, saling terhubung dan terintegrasi antar program. Pendataan awal registrasi sosial ekonomi Reksosek oleh Badan Pusat Statistik BPS di Kota Bau-Bau, Sultra mulai dilakukan. Dimulainya program nasional ini diawali dengan rapat koordinasi tingkat Kota Bau-Bau dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait yang dibuka resmi oleh Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse Kamis siang. Reksosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Kepala BPS Bau-Bau Towedi Martinus Leico mengatakan, Reksosek merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, berbagai kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah serta berbagai pihak harus bekerjasama, berkolaborasi demi suksesnya pendataan Reksosek secara nasional yang ada di Kota Bau-Bau ini. Slogannya adalah tidak ada satu orang pun yang tidak terdata. Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan Reksosek adalah bagian dari reformasi perlindungan sosial yang konsepnya telah dirancang oleh pemerintah pusat sejak tahun 2020. Data Reksosek yang lengkap akan mendukung program pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, dan program lain yang mendorong potensi pembangunan di pusat dan daerah. Sebagai pilar utama reformasi sistem perlindungan sosial, Reksosek mendukung komponen reformasi lainnya. Beberapa di antaranya adalah perlindungan sosial adaptif, integrasi berbagai program perlindungan sosial, dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Guncangan pandemi COVID-19 yang masih menunjukkan bahwa perlindungan sosial harus adaptif terhadap kebencanaan, saling terhubung dan terintegrasi antar program juga dapat kita salurkan melalui berbagai cara dan layanan keuangan yang mudah terjangkau. Monianse memastikan pemerintah Kota Bau-Bau selalu siap mendukung kegiatan pendataan yang dilaksanakan BPS. Wali Kota juga mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat sebagai implementasi satu data Indonesia. Sebab manfaat yang akan diperoleh tentunya akan kembali kepada masyarakat Kota Bau-Bau itu sendiri. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Ali Mazzi melakukan peletakan batu pertama pembangunan patung pahlawan nasional Opu Taiko di kawasan Kota Mara, Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse meminta aparaturnya mengamankan sejumlah aset daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain.
Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.